Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Apakah pagi ini sehat semua? Bagaimana kabarnya? Apakah ada yang tidak masuk? Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Mbak Anggun, Mas Angga, Mbak Devi, Mbak Indah, Mbak Intan, adakah yang masih ingat tentang materi pertemuan kemarin mengenai surat lamaran pekerjaan? Pengertian surat lamaran pekerjaan adakah ingat? Atau sistematika penyusunan surat lamaran pekerjaan? Ada yang ingat? Kalau ingat, angkat tangan. Adakah yang masih ingat? Masih ingat? Oh baik, Mas Angga, coba silakan. Iya, tepat sekali. Jadi yang disebutkan oleh Mas Angga itu merupakan pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Tapi sepertinya belum banyak yang ingat mengenai pelajaran pada pertemuan kemarin. Oke, karena itu Bu Guru akan membagikan sesuatu agar membantu ingatan kalian. Oke. Tapi sebelum Ibu membagikan, bentuk kelompok yang beranggotaan 4-5 orang. Boleh dengan sampingnya, boleh dengan belakangnya, atau acak sesuai dengan teman segeng mungkin, atau dengan teman seperjuangan mungkin. Oke. Tapi harus tetap tenang, nanti mengganggu kelas yang lain. Oke? Berkelompok. Oke, betul, siap. Sudah berkelompok semua? Sudah? Oke, Ibu akan membagikan terlebih dahulu. Nah, di depan kalian itu merupakan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu kalian baca dengan cermat, amati, lalu tentukan kaidah kebahasaan apa yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Kalau sudah kalian amati dan tentukan, tulis pada buku catatan kalian, simpulkan apa saja kaidah yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Baik? Oke. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, 5 menit sudah berlalu. Bagaimana sudah menentukan kaidah kebahasaan apa yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan? Baik, ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Angkat tangannya. Oh, silakan Mbak Indah. Iya. Iya. Yang lain? Mungkin Mas Ivan? Oh iya, betul. Oh, tadi sudah disebutkan sama Mbak Indah. Yang lain lagi. Oh iya, betul. Jadi, kaidah kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan itu merupakan kaidah yang ada di dalam surat pekerjaan. Apa-apa saja yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Harus seperti apa bahasa yang digunakan.
Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan ada beberapa poin atau kaidah kebahasaan yang harus dipenuhi dalam surat lamaran pekerjaan. Pertama yaitu adalah bahasa baku. Bahasa baku dimaksud di sini adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi harus tepat, harus tidak boleh memakai bahasa-bahasa sehari-hari seperti saya, gue, elu, atau bahasa-bahasa lain atau bahasa daerah itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa yang mengandung kata informatif. Yang kedua, bahasa yang terdapat kata pengantar. Nah, kata pengantar di sini bersifat informatif. Apa yang dimaksud dengan informatif? Informatif itu pada kata pengantar itu dijelaskan maksud dan tujuan dari pengirim surat lamaran pekerjaan itu apa. Maksud dan tujuan untuk mendaftar pada PT A pada jabatan A. Seperti itu, harus dijelaskan secara jelas, singkat, padat. Jadi tidak boleh kata pengantar itu panjang. Cukup poin-poin penting saja. Lalu ketiga, bahasa dan tulisan pada surat lamaran pekerjaan harus mudah dipahami atau mudah dibaca. Jadi bahasa dan tulisan yang ada pada surat pengantar itu harus mudah dibaca, mudah dipahami, agar orang yang menerima atau perusahaan yang menerima surat itu mengerti surat itu berisi apa. Seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, bahasanya tepat dan benar. Maksud dari bahasa yang tepat dan benar itu seperti apa? Jadi ini berhubungan dengan penggunaan bahasa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan itu harus jelas, benar, pemilihan diksinya benar. Jangan sampai pemilihan kata pada surat lamaran pekerjaan itu adalah kata-kata slang, kata-kata yang kurang tepat, kata-kata sehari-hari. Dan bisa saja dari pemilihan kata yang kurang tepat itu akan menimbulkan persepsi yang kurang berkenan pada orang yang membacanya atau perusahaan yang membacanya. Jadi dapat dikatakan bahwa tulisan yang benar dan tepat itu harus menunjukkan sifat dan kondisi santun. Jadi mencerminkan orangnya. Seperti itu. Baik, adakah yang ingin ditanyakan? Sudah memahami semua? Kalau ada yang masih kebingungan, boleh ditanyakan kepada ibu guru saat ini. Sekarang, sebelum kalian akan mendapat materi-materi yang lain. Gimana? Ada yang ditanyakan? Boleh angkat tangan? Baik, berarti sudah paham semua. Kalau begitu, buka buku paket halaman 50, lalu kerjakan latihan soal pada halaman 50 tersebut di buku tugas kalian masing-masing. Kerjakan selama 10 menit, lalu kumpulkan di meja bu guru. Oke? Baik. Tapi sebelum mengerjakan, mohon contoh surat lamaran pekerjaan yang telah ibu bagi tadi dikumpulkan kepada ibu guru.
akan mengerjakan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan kepada Bu Guru. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di meja Bu Guru dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat, tetap ceria, jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan lupa untuk belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.